Shalom. Teman-teman boleh silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Masih semangat ya teman-teman pada malam lagi siang hari ini ya. Terus semangat, bersyukur sama teman-teman yang memiliki hati yang setia untuk mau rindu untuk mendengarkan setiap firman, kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau tanamkan dalam hati kita untuk kita dapat berbuah lebat lebih lagi teman-teman. Yuk sebelum kita mulai mendengar kebenaran Tuhan, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami Tuhan untuk menerima berkat, menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk menangkap sebagian apa yang menjadi kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempersiapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke. Ya, awalnya sebetulnya aku nggak tugas hari ini ya. Tapi kenapa Tuhan mempercayakan aku pribadi untuk sharing tentang iman kayak gitu kan. Awalnya ketika Pastor Iman untuk menyuruh aku untuk membagikan firman ini, mempercayakan aku untuk membagikan firman ini, aku awalnya mau menolak. Maaf Pastor Iman, saya mau nolak. Asumsiku aku udah mau nolak gitu. Karena saya aja masih struggle di bagian ini teman-teman gitu. Cuman aku belajar untuk aku mau taat. Aku mau setia, apa yang memang Tuhan mau bicarakan dalam hidup aku mau kerjakan gitu kan. Akhirnya aku bilang oke kok kayak gitu kan. Dan tema hari ini apa sih teman-teman kalau boleh tahu? Iman versus logika. Sebetulnya tema yang aku dapat ini adalah ketika aku lagi diangkut pulang kerja. Lagi pulang kerja ngangkot di pojokan lihat jalan gitu lah. Aduh mau bagiin apa ya besok minggu tanggal 26 ini ya. Apa ya bingung gitu. Tapi pas diem gitu ngeliat jalan tiba-tiba kayak muncul iman versus logika. Wah gila. Terus apa yang aku lakukan itu? Keluarin HP-ku aku chat BB. Temaku ini. Serius aku langsung chat BB tanpa tahu isinya itu apa. Tapi benar-benar yakin aku mau membagikan ini gitu loh. Iman versus logika gitu. Dan benar-benar struggle aku di bagian ini teman-teman. Dan aku percaya ketika aku mempersiapkan ini begitu banyak hal yang Tuhan bicara gitu. Bagaimana aku harus belajar di bagian ini juga gitu kan. Iman versus logika. Pengertian dari iman itu sendiri apa sih teman-teman? Iman itu apa sih? Iman itu merupakan sebuah keyakinan meski belum terjadi. Di Ibrani 11 ayat 1 dibilang kan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jika kita yakin kita bisa menang, bahwa kita yakin bahwa kita adalah seorang pemenang, tapi kenapa kita selalu beranggap bahwa aku gak bisa ini, aku gak sanggup nih, kayak aku gak bakalan bisa nih mencapai ini gitu. Kita gak bisa memikirkan bahwa kita menjadi identitas seorang anak, identitas seorang pemenang kalau kita sendiri pun gak yakin sama apa yang kita percayai teman-teman gitu. Meskipun keadaan kita belum berubah, meskipun badai hidup gak ada perubahan, apakah kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah lebih besar dari masalah kita, seperti yang tadi dipujikan tadi gitu. Dia lebih besar dari masalah kita gitu. Di Matius 17 ayat 20 dibilang, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Teman-teman, ketika aku mempersiapkan materi ini semalam, aku sempat chat beberapa temanku. Aku bilang, doain aku ya, aku share ini gitu. Dan perjuangan banget gitu loh, karena
ketika kita masih dalam struggle di bagian ini, ketika kita ngomong ini benar-benar itu yang harus kita hidup begitu, bukannya sekedar pengetahuan tapi nggak merubahkan hidup kita gitu. Padahal firman itu yang mengubahkan hidup kita, bukannya sekedar pengetahuan saja gitu. Jadi ketika aku bantu doa ya, aku share ini gitu loh. Jangan sampai itu hanya sekedar pengetahuan yang aku sampaikan tapi nggak merubah hidupku gitu kan. Dan tadi Coach David juga bilang kan, iman bukan berarti tidak ada keraguan, tapi iman mengatasi segala keraguan yang kita miliki gitu. Dan pengertian dari logika itu sendiri apa sih teman-teman? Logika adalah sesuatu yang rasional dan ada bukti faktanya. Nah ini terkadang kita sebagai anak-anak muda, mengapa banyak orang percaya lebih mengandalkan logika daripada iman yang kita miliki kepada Tuhan. Terutama anak-anak muda. Butuh pembuktian dulu baru percaya. Oh nggak mungkin, mana buktinya dulu, mana gitu kan. Butuh, kita sebagai orang muda tuh butuh mana faktanya dulu baru aku percaya gitu kan. Itu terutama anak-anak muda gitu ya, saya mengalami juga gitu teman-teman. Seseorang yang mengandalkan logika akan sulit untuk percaya pada kedaulatannya Tuhan. Karena hanya dengan iman seseorang dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Iman sering dipertentangkan ya teman-teman dengan logika. Iman dianggap tidak rasional, tidak masuk akal, atau tidak dapat dibuktikan dengan akal sehat. Akibatnya banyak orang yang mengaku percaya pada Kristus dan punya iman sering mengutamakan logika mereka lebih dari iman mereka kepada Tuhan. Mereka butuh pembuktian, mereka butuh fakta apa yang dia lihat dan mengesampingkan iman kita kepada Tuhan. Kita sering seperti itu kan. Dan itu struggle saya, struggle kita sebagai anak-anak muda gitu. Di Ibrani 11 ayat 6 dibilangkan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, teman-teman. Logika kita tidak akan pernah dapat membawa kita kepada keselamatan, tapi iman bisa. Logika tidak akan pernah mendatangkan mujizat, tapi iman mampu. Iman bisa. Logika terbatas, tetapi iman tak dapat dibatasi. Sekalipun dengan logika kita. Ketika aku nulis ini, yang struggle yang aku alami itu, gila, untung aku punya Tuhan yang sabar gitu, benar-benar dalam hidup kita. Gitu. Kalau kita nggak memiliki Tuhan yang begitu sabar sama hidup kita, kita kayak apa ya? Kalah terus sama diri kita kalah terus sama pemikiran kita, asumsi kita gitu. Overthinking kemana-mana gitu kan. Tapi begitu luar biasanya Tuhan sabar sama kehidupan kita gitu. Abraham disebut bapa orang beriman. Tapi karena dia memiliki iman yang luar biasa, karena dia memiliki iman yang begitu luar biasa pada Tuhan teman-teman. Kalau saja seorang Abraham menempatkan logika yang utama, ya pasti tidak akan mau menyerahkan anaknya yang tunggal, yang dia tunggu-tunggu sedemikian lamanya. Dia gak mau mempersembahkan Ishak sekalipun itu Allah yang minta, kalau dia mengutamakan logikanya loh. Kenapa? Karena logikanya pasti mengatakan, Ishak pasti mati nih. Masa anakku aku serahin yang aku tunggu-tunggu. Dan Abraham akan kehilangan anak satu-satunya untuk selama-lamanya. Seorang anak yang telah dijanjikan sama Tuhan. Yang secara logika, yang istrinya sudah mati head dan gak mungkin memiliki anak. Masa aku mau serahin kalau Abraham mengutamakan logikanya gitu. Tapi apa yang menjadi respon dari seorang Abraham teman-teman. Tadi juga sudah dijelaskan juga sama Coach David juga kan kayak gitu. Tapi apa yang menjadi respon dari seorang Abraham ketika Allah memerintahkan untuk mempersembahkan anak satu-satunya teman-teman. Abraham menempatkan iman di atas logikanya. Kita sebagai anak muda
Bisa nggak berkomitmen untuk mengutamakan iman kita daripada logika kita dan membutuhkan pembuktian bahwa Tuhan itu benar-benar besar, nyata dalam kehidupan kita dibandingkan masalah kehidupan kita, teman-teman, sebagai anak-anak muda. Abraham rela dan taat kepada Allah mempersembahkan Ishak dengan imannya, bukan dengan logikanya, teman-teman. Yakobus 2 ayat 17 dibilang, demikian juga iman, jika iman tidak disertai perbuatan-perbuatan, pada dasarnya iman itu mati. Ayat yang begitu menampar setiap kehidupan kita kalau kita selalu baca ini, tapi tertampar tapi nggak ada perubahan. Tertampar terus, tertampar, aduh sakit, tapi gak ada perubahan. Aduh aku tertampar sama firman ini nih, Pastor Imam, Kak David, aku tertampar nih sama ini. Tertampar, tapi gak ada perubahan, mana? Tertampar mulu ya, tapi gak ada perubahan kayak gitu. Apa harus tertampar yang bagian apa sih kayak gitu, teman-teman. Jangan hanya mengandalkan logika, tapi andalkan juga iman kita. Ketika aku tulis ini, ayo andalkan imanmu, jangan logikamu gitu kan. Aduh, iya gitu. Tapi karena itu belum benar kayak Tuhan tegur aku di bagian ini juga, teman-teman. Struggle aku juga di bagian ini. Keduanya perlu dan sejalan kayak gitu. Tapi kita lebih sering mengedepankan logika kita ketimbang iman kita. Kita sering mengesampingkan iman kita kepada Tuhan dan mengutamakan logika kita gitu. Saya ingat ketika saya membaca seorang Paulus menegur jemaat Korintus kan dibilang manusia tidak hanya butuh hikmat aja, tapi juga kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan manusia berkata-kata tentang Allah. Paulus tidak mempertentangkan hikmat manusia dan iman. Keduanya bersatu menjadi hikmat yang benar di mata Tuhan. Keduanya perlu gitu. Apa yang membuat kita sulit menyeimbangkan logika dan iman kita, teman-teman? Perjuangan gitu. Apa sih? Ini pertanyaan sih dalam diri aku juga gitu. Belajar juga. Apa sih yang membuat kita sulit menyeimbangkan logika dan iman kita, teman-teman? Karena kita terlalu fokus sama fakta apa yang kita lihat daripada kebenaran Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Kita terlalu fokus sama fakta yang kita lihat daripada ketimbang yang kebenarannya Tuhan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita fokus sama fakta yang kita lihat, hari ini keuangan lagi gak oke nih. Hari ini besok harus bayar ini nih. Tapi kita terlalu fokus sama ini, aduh keuangannya gak cukup nih untuk bayar minggu depan, minggu ini, minggu besok dan lain sebagainya. Kita terlalu fokus dengan apa yang terjadi, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita terlalu fokus dengan fakta yang kita lihat ketimbang kebenarannya Tuhan yang Tuhan sedang sediakan dalam kehidupan kita. Sehingga logika kita yang mengedepankan kita, membuat kita jalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, bukan dari iman kita kepada Tuhan. Itu yang sering terjadi. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda juga, yaitu sering melihat fakta yang dia lihat ketimbang kebenarannya. 2 Korintus 5 ayat 7 dibilangkan, sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Dia bilang, kita hidup oleh iman, bukan apa yang kita lihat, teman-teman. Saya merasakan sendiri ketika saya lebih mengutamakan logika saya daripada iman saya kepada Tuhan. Dan hasilnya apa? Pertama, khawatir mulu. Khawatir itu piye ini ya kan. Orang-orang yang percaya mengandalkan logika itu sering merasa khawatir. Nah kan, saya bukan orang yang slow. Langsung langsung ke trigger gitu kan. Tapi itu ketika kita mengedepankan logika kita, hasilnya khawatir tentang masa depan, kesehatan, keselamatan, campur aduk yang ada di pikiran kita. Jadi hasilnya overthinking gitu. Asumsinya kemana-mana. Itu yang dihasilkan apa menjadi utama kita, logika kita dan hasilnya yaitu khawatir. Yang kedua adalah
ketakutan. Dengan mengandalkan logika, melihat fakta yang terjadi di sekitar kita, misalnya kayak apa yang terjadi saat-saat ini, itu membuat kita takut gitu. Sehingga gitu membuang rasa pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kelelahan. Ini yang sering terjadi teman-teman. Aku capek nih, capek mulu setiap hari. Setiap hari capek. Capek. Gimana kabarmu? Capek nih, setiap hari capek mulu gitu ya. Karena kita mengedepankan asumsi kita, logika kita yang menghasilkan rasa lelah, selelah-lelah-lelahnya gitu. Iya kan? Selelah-lelahnya gitu. Sangat lelah bila kita dalam hidup selalu mengandalkan logika. Kita akan mengalami stres tiap hari ya. Stres mulu. Ya gimana kabarmu? Aduh aku lagi stres nih. Aku lagi stres nih teman-teman, kayak gitu kan. Aduh gimana kabarmu? Ketemu lagi minggu depan, gimana kabarmu? Lagi stres nih, kayak gitu kan. Karena kita terlalu, terfokus dengan logika kita, pikiran kita gitu loh. Daripada Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kita. Apa? Overthinking. Yang harusnya Tuhan mau lakukan, nih di plan A, kita terlalu fokus sama plan B kita gitu loh. Tapi anehnya kita tahu betul hasilnya dari mengandalkan logika, yaitu kekhawatiran, ketakutan, kelelahan. Tapi masih aja kita tinggal di bagian itu guys. Kita masih sama, tinggal gak mau bergerak, masih sama aja. Udah tahu kebenarannya tapi kita masih stay di sini. Kita masih stay aja di sini gitu loh. Udah tahu hasilnya capek, hasilnya overthinking, hasilnya khawatir, ketakutan. Tapi anehnya kita terlalu nyaman terus tinggal di bagian itu dan gak mau keluar gitu. Ya ini struggle-nya kita sebagai anak-anak muda gitu. Udah tahu itu hasilnya seperti itu, tapi masih tetap nyaman aja. Terus nanti nyalahinnya keadaan, nyalahinnya Tuhan. Padahal Tuhan bilang, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kuk yang ringan. Di garis bawah ya, kuk yang ringan. Tuhan gak pernah memberikan beban yang berat. Yang menjadi berat itu pikiran kita. Yang bikin rumit itu pikiran kita. Tuhan gak pernah memberikan pikiran yang rumit. Tuhan sudah sediakan. Kebenarannya dia sediakan. Tapi karena kita terfokus sama pikiran kita yang rumit. Itu yang membuat kita merumitkan diri kita sendiri teman-teman. Karena kita terlalu stay, nyaman sama hasil logika kita. Aneh gak sih? Udah tahu hasilnya merugikan diri kita tapi tetap aja berdiri di bagian itu gitu. Benar gak? Gitu. Padahal di firman Tuhan dikatakan kan di Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Membangun iman yang teguh di dalam Tuhan, kita butuh membangun hubungan yang kuat di dalam Tuhan. Saya bersyukur banget bulan kemarin dibagikan tentang berkoneksi di dalam Tuhan, ya kan? Tanpa kita memiliki iman yang benar, kalau sebelum kita membangun hubungan koneksi dengan Tuhan, kita nggak akan memiliki iman yang benar dalam Tuhan. Karena bulan kemarin temanya berkaitan banget sama bulan ini, teman-teman. Kita harus berkoneksi dulu sama Tuhan, baru kita bisa memahami arti dari iman yang benar di dalam Tuhan itu seperti apa. Bagaimana kita belajar membangun koneksi bersama Tuhan, tanpa adanya koneksi bersama Tuhan, nggak akan mungkin tumbuh iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita nggak akan bisa berjalan dipimpin oleh iman kita gitu. Kalau kitanya aja ogah-ogahan bangun koneksi bersama Tuhan. Saat teduh aja, Tuhan ya ampun, jam 4 pagi, mata udah kayak masih lem gitu, bangun gitu. Saya pernah di dalam itu gitu. Ayo kayak gitu. Tapi semakin mengenal, mau belajar, mengenal, berkoneksi sama Tuhan. Keintiman yang aku dapat ya, keintiman itu bukan beban, tapi kekuatan teman-teman. Koneksi bersama Tuhan itu bukan beban, tapi kekuatan. Keintiman itu kekuatan untuk kita mengikuti proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
untuk kita tetap beriman di dalam Dia, berpengharapan penuh, utuh di dalam Tuhan gitu. Bagaimana kita mau belajar mengenal firman Tuhan, mau belajar belajar untuk hidup di dalam imannya Tuhan, tapi kita ogah-ogahan berkoneksi bersama Tuhan. Impossible, nggak mungkin kita bisa mengenal iman secara benar, nggak mungkin kita hidup di dalam imannya Tuhan, tapi kalau kita nggak mau berkoneksi bersama Tuhan, teman-teman. Itu menjadi teguran yang luar biasa ketika aku dapatkan ini. Keintiman adalah kekuatan, bukan beban. Jadi kalau saat seduh, ingat kata-kata ini, keintiman bukan beban, tapi adalah kekuatan kita. Kayak gitu. Ibrani 12 ayat 2 dibilang, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam Tuhan selalu ada kepastian itu yang menjadi janjinya pada kita. Saya suka kata-katanya Pastor Jeffrey Rahmat ya. Itu memberkati saya juga sih. Dia bertanya seperti ini. Ketika kamu datang ke gereja, tujuannya untuk dengerin khotbah atau mau belajar? Kalau kita tujuannya untuk mendengarkan khotbah, ya udah nyimak aja, nggak perlu belajar. Tapi ketika kita ke gereja, tujuannya untuk belajar, untuk mengenal pribadinya, kita tahu harus gimana caranya. Entah itu mencatat, entah itu ngelakuin apa, karena orang mau belajar dia akan tahu dia harus gimana. Tapi kalau orang ke gereja hanya sekedar mendengarkan khotbah, ya udah dia nyimak aja, pulang ya nggak ada perubahan. Tapi ketika dia datang ke gereja, dia mau belajar mengenal pribadinya, perubahan itu akan terus setiap hari. Akal budi itu akan terus diperbarui, teman-teman. Itu yang menjadi berkat buat saya pribadi. Kalau teman-teman baca ya, Mazmur 73 ayat 1 sampai 28 ini ditulis oleh Asaf, seorang pemimpin musik nih teman-teman praise and worship ya. Asaf itu pemimpin musik iman Lewi di Bait Allah. Saya suka sekali baca tentang Asaf ini. Ini juga apa yang terjadi di anak-anak muda sekarang ya. Asaf sebagai seorang pemimpin rohani, yuk seorang pemimpin ya, kita baca ini keren banget. Asaf sebagai seorang pemimpin rohani, ternyata bergumul dengan sebuah pertanyaan, mengapa orang fasik makmur dan semakin kaya, sementara orang benar menderita dan miskin gitu. Mengapa hidup ini sepertinya nggak adil? Itu jeritan seorang Asaf, pemimpin rohani. Asaf meragukan kedaulatannya Tuhan, teman-teman. Dia meragukan keadilannya Tuhan. Asaf kehilangan kepercayaannya, keimanannya kepada Tuhan dan menjadi tawar hati. Kalau teman-teman baca di Mazmur 71 ayat 21 sampai 28, Asaf mulai mengerti jalan pikirannya Tuhan. Maka ketika Asaf mulai mengerti jalan pikirannya Tuhan, pola pikirnya itu berubah. Dia pernah mengalami depresi rohani karena saking dia terfokus dengan apa yang dia lihat tanpa maksud baiknya Tuhan gitu. Kenapa orang fasik begitu sangat diberkati, tapi aku sudah tekun melayani Tuhan, tapi kok aku nggak diberkati seperti orang itu gitu. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, tapi kenapa orang itu kok nggak ngelakuin ini, kok makin diberkati. Akhirnya dia menimbul rasa ketidakpercayaan Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan. Timbul tawar hati, cemburu. Hati-hati teman dengan hati kita. Hati kita tuh licik banget gitu. Kalau kita nggak jaga hati kita, itu akan muncul yang namanya cemburu, iri hati, dan kepercayaan kita kepada Tuhan tuh hilang, jadi tawar hati. Seperti yang dialami Asaf ini gitu, seorang pemimpin rohani. Tapi bersyukurnya, kalau teman-teman baca di Mazmur 71 ayat 21 sampai 28, dia menemukan Tuhan kembali. Asaf mulai mengerti jalan pikirnya Tuhan.
ketika Asaf sudah mulai mengerti jalan pikiran Tuhan, pola pikirnya berubah, ia mulai menata ulang kembali keyakinannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan. Yang keimanannya yang mau pudar dan Asaf menemukan keseimbangannya lagi. Dan dia menemukan Tuhan dalam kehidupannya kembali. Kayak gitu. Ikut Yesus berjalan dengan iman bukan dengan yang kelihatan-kelihatan aja. Bisa gak sih kita ikut Yesus berjalan dengan iman kita yang sebetulnya kita belum tahu apa nih ke depannya nih. Apa nih yang Tuhan mau kerjakan dalam kita. Tapi masih enggak kita mau berjalan dengan iman bersama Tuhan? Atau kita hanya di bagian-bagian mau melihat faktanya dulu baru mau ikut Tuhan. Terakhir 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 dibilang, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Waduh, luar biasa firman-Nya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita mau belajar untuk hidup dalam pengenalannya Tuhan, kita harus siap hidup dalam berkoneksi bersama Tuhan. Tanpa itu kita nggak bisa memiliki iman yang benar di dalam Tuhan. Apa itu iman yang benar di dalam Tuhan? Saat kita diperhadapkan dengan api ujian dari Tuhan, biarlah api itu memurnikan kita dan bukan membuat kita hangus. Teman-teman. Mungkin teman-teman mengalami hal yang nggak oke, mungkin lagi yang kita nggak ngerti. Tapi siap nggak kita berkomitmen berjalan bersama Tuhan dengan iman kita kepada Tuhan dan mau belajar, yaitu keintiman bukan beban. Tapi keintiman adalah kekuatan kita untuk terus berharap sama Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa teman-teman. Thank you Tuhan untuk isi hatimu yang Tuhan mau bicarakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mengambil komitmen kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan yang berdampak. Untuk ambil alih Tuhan bahwa kami percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kehidupan kami dapat diubahkan, kehidupan kami dapat dipulihkan Tuhan. Ampuni kami yang terkadang kami selalu mengutamakan pemikiran kami, logika kami Tuhan. Ampuni kami yang selalu melihat fakta lebih dulu ketimbang kebenaran-Mu Tuhan yang sudah Tuhan setiapkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami dan Hamba-Mu selesai. Tapi Engkau tidak selesai Tuhan di sini saja, tapi Engkau terus memimpin kami Tuhan hari demi hari Tuhan. Kami terbatas Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman.